Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang baik ini, kami dari kelompok 5 akan yang beranggotakan saya sendiri, Diogion Saputra dengan NIM 081, kedua Muhammad Afif Naufal dengan NIM 088, yang ketiga Bagus Maulad dengan NIM 093, yang keempat Muhammad Rifki Cahyono dengan NIM 098, yang kelima Dudan Nadirullah dengan NIM 102, dan yang terakhir Lukman Hakim dengan NIM 103. Di sini kami akan membahas software Mastercam. Yang pertama, apa itu Mastercam? Mastercam adalah perangkat lunak CAM atau Computer Aided Manufacturing yang digunakan untuk merancang, memprogram, dan mengendalikan mesin CNC atau Computer Numerical Control untuk membuat produk manufaktur. Mastercam dikembangkan oleh CNC Software INC dan telah digunakan di seluruh dunia untuk berbagai aplikasi manufaktur. Mastercam memungkinkan pengguna untuk membuat model CAD dari sebuah produk, kemudian menghasilkan program pemrosesan CNC yang dapat dimengerti oleh mesin. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan teman saya. Baik, untuk metode pemrograman. Di sini ada dua metode. Yang pertama adalah program absolut dan yang kedua adalah program incremental. Yang pertama, program absolut. Dalam program absolut, setiap gerakan tupet dinyatakan dalam koordinat absolut dan dari titik nol mesin CNC. Artinya setiap titik di program CNC dinyatakan dalam koordinat absolut relatif terhadap titik nol mesin CNC yang merupakan titik acuan untuk sistem koordinat mesin CNC. Dan yang kedua adalah program incremental. Dalam program incremental, setiap gerakan tupet dinyatakan sebagai jarak relatif yang akan ditempuh oleh alat pemotong dari sistem terakhirnya. Artinya, setiap titik di program CNC dinyatakan dalam jarak relatif terhadap posisi terakhir alat pemotong, seperti gambar di samping. Ya, bahasa pemrograman G-code. Yang pertama itu ada G00, gerakan cepat, digunakan untuk menggerakkan mesin CNC pada kecepatan tinggi tanpa melakukan pemotongan material. Kode ini digunakan untuk mempercepat pergerakan alat potong dari satu titik ke titik lainnya pada posisi yang tepat. Yang kedua ada G01 atau gerakan lurus, digunakan untuk menggerakkan alat potong secara lurus pada material atau pemakanan. Kode ini digunakan untuk melakukan pemotongan material pada permukaan yang rata atau datar. Kemudian ada G02 atau G03, gerakan melingkar searah jarum jam atau melawan jarum jam. Digunakan untuk menggerakkan alat pemotong dalam gerakan melingkar searah atau melawan jarum jam. Kode ini digunakan untuk membuat lingkaran atau lengkungan pada permukaan material atau bisa disebut fillet. Kemudian ada G17, G18, G19, yaitu seleksi bidang. Digunakan untuk memilih bidang pemotongan dalam koordinat XY atau ZX atau YZ pada mesin CNC. Kode ini digunakan untuk memilih bidang pemotongan yang sesuai dengan permukaan material. Kemudian ada G40, G41, G42, yaitu pemotongan offset. Digunakan untuk menentukan offset alat pemotong. Kode ini digunakan untuk menentukan posisi alat pemotong untuk melakukan pemotongan material yang akurat. Kemudian ada G80, pembatalan siklus. Digunakan untuk mengakhiri siklus pemotongan. Kode ini digunakan untuk mengembalikan mesin CNC posisi awal setelah pemotongan material saja dilakukan atau untuk mematikan mesin. Berikutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya.
Silakan. Langkah-langkah umum untuk menggunakan Mastercam. Yang pertama, desain produk di aplikasi CAD. Langkah pertama adalah membuat desain produk di aplikasi CAD seperti AutoCAD atau SolidWorks. Yang kedua, impor model CAD ke Mastercam. Mastercam akan membuka file CAD dan memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai operasi CAM seperti pemrograman toolpad dan penambahan informasi pemotongan. Yang ketiga, buat toolpad. Toolpad ini akan menentukan gerakan alat pemotong di atas material dan jenis alat pemotong yang digunakan. Baik, untuk slide ini, izinkan saya menjelaskan tadi yaitu buat program GNC ini akan mengkontrol efisiensi untuk memotong material sesuai dengan Mastercam akan menentukan risiko yang dapat memiliki mesin CNC. Selanjutnya adalah transfer program CNC ke mesin CNC. Transfer program mesin CNC menggunakan media yang sesuai seperti teknis, kabel serial atau portu jaring. Jika mesin CNC dan program sudah terhubung dengan benar dan sesuai dengan konfigurasi mesin. Selanjutnya adalah jalankan program CNC atau mesin CNC. Program CNC pada mesin CNC akan mengikuti instruksi program CNC dan memotong material sesuai dengan desain produk. Selanjutnya, ini adalah gambaran dari mesin CNC. izinkan jadi gambar yang sebelah kiri adalah bentuk fisik dari mesin CNC yang sekarang. Jika mesin CNC yang dulu itu masih manual, jadi belum ada menggunakan kayak kode nomor. Kalau yang sekarang bentuk fisiknya seperti gambar yang di sebelah kiri. Di situ ada beberapa layar dan beberapa tombol. Itu kita memasukkan pemrograman yang kita buat untuk CNC kita yang sebelumnya kita telah buat di beberapa software seperti Mastercam atau lain-lain. Jadi sebelum kita menggunakan mesin CNC, kita wajib mempunyai desain terlebih dahulu yang telah didesain dari komputer atau laptop menggunakan software desain khusus untuk mesin CNC. Nah, software apa yang paling cocok untuk mesin CNC? Kebanyakan orang-orang desain CNC menggunakan Mastercam karena dari Mastercam tersebut software itulah yang paling mudah untuk dimasukkan ke mesin CNC. Dan mengapa bahasa pemrograman G-code yang dipakai? Karena untuk mesin CNC yang sekarang bahasa pemrograman yang paling mudah dan paling cocok untuk mesin CNC memproduksi suatu fitur yaitu bahasa pemrograman G-code. Mana kita memasukkan program tersebut bisa dilihat di gambar sebelah kiri itu ada layar dan tombol-tombol. Nah, tombol-tombol itulah yang kita masukkan nomor tersebut. Layar itu akan menunjukkan bagaimana kita mengoperasikan mesin tersebut. Untuk tombol belakang dia adalah menjelaskan bagaimana kerja mesin CNC pada umumnya. Nomor 8 ini berlaku untuk mesin CNC yang dulu dan yang sekarang sih pada dasarnya sama. Mesin CNC akan membuat sebuah proses manufaktur berdasarkan operatornya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 5 untuk materi Mastercam. Apabila ada kurang lebihnya, saya beserta kelompok saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi